bekerja ke Kabupaten Purwakarta ke Dinas Arsip, yang mana kita tahu dari beberapa informasi bahwa Kabupaten Purwakarta yang kita lihat luar biasa dalam banyak hal, termasuk salah satunya di dalam bidang kearsipan. Kita lihat nanti dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengadaptasi kebijakan juga pola-pola kerja Dinas Arsip di Kabupaten Purwakarta. Alhamdulillah kita sudah sampai di Museum Diorama di Gerung Panyawangan, Kabupaten Purwakarta, yang merupakan aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Purwakarta. Ya. Mencakup luas sekali Karawang itu. Jadi kalau sekarang ada Subang, Karawang dan juga Purwakarta. Ini adalah masa Mataram, Tempo dulu dan juga kemudian. Betul. Maharaja Raja Sunda Galuh mengatakan putrinya Diah Pitaloka atau citra resmi yang dilamar oleh Raja Majapahit Prabu Hayam. Purwakarta termasuk juga Tempo dulu. Biasanya Vanessa tidak ada, tapi kalau misalkan peninggalan makam itu di depan, di tengah Vanessa itu ada makom, itu adalah bapak Ganda Negara, itu di tengah-tengahnya ada makom. Kalau berupa peninggalannya sih tidak ada sampai sekarang. Betul. Kita anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Karawang tengah melakukan melihat diorama, Museum Diorama yang merupakan aset pemerintah Purwakarta, dalam hal ini aset Dinas Perpusip Kabupaten Purwakarta. Ini luar biasa. Di sini juga di dalam Museum Diorama ini dimuat beberapa jejak sejarah ya, dan sejarah Prabu Siliwangi sampai kemudian ke perpindahan Kabupaten Karawang, karena Purwakarta ini erat sejarahnya dengan Kabupaten Karawang. Karena dulu Kabupaten Purwakarta ini masuk juga bagian dari Kabupaten Purwakarta. Bahkan pusat pemerintahan Kabupaten Karawang dulu di Purwakarta di sini. Ini diorama Nusantara Purwakarta ini tentang isinya tentang sejarah-sejarah Kabupaten Purwakarta dari awal sampai ke zaman penjajahan Jepang ya Pak Edap di sini. Nah nanti di sana ada juga diorama Nusantara itu luasnya 2000 meter dibagi dua sama perpustakaannya, yang depannya yang diorama Nusantara itu 700 meter persegi ya, 700 meter persegi. Nah itu nanti menceritakan tentang keragaman Nusantara kalau di sana. Kalau di sini tentang keragaman Kabupaten Purwakarta, tentang silsilah dari pertama bupati pertama ya Ronggomulyo, kita pertama ya sama Karawang Ronggomulyo itu, nah, sampai terakhir sekarang Bu Ande. Nah di sini ceritakan semua kegiatannya dari awal sampai akhir. Kami alhamdulillah secara punya diorama ini banyak sekali yang datang ke sini. Terima kasih
Mungkin itu informasi dari kami. Bila ada pertanyaan silakan, nanti mungkin saya ada sama Pak Edot. Ini pengelolanya Bu, ini kepala PTD-nya, PTD Diorama yang mengelolanya ini. Jadi alhamdulillah kita bekerja sama dengan orang-orang yang misalnya dipercaya, dan alhamdulillah sampai hari ini masih bisa dipergunakan ya Pak Edot ya. Dalam kesempatan ini saya sangat mengapresiasi ya pada Dinas Perkusip Daerah Purwakarta dengan museum diorama yang luar biasa. Tentunya mudah-mudahan dari kunjungan kita hari ini bisa kita bawa ke Kabupaten Karawang untuk diadaptasi di Kabupaten Karawang. Kita juga kalau ini teater sudah punya, ya bahkan kalau ruangannya lebih besar di Kabupaten Karawang. Biasa di luar. Ya luar biasa, sekali lagi saya sangat apresiatif dengan Dinas Perkusip Kabupaten Purwakarta ini. Itu ada masjid di Cilodong Pak ya? Itu kalau nggak salah itu tanah perhutani Pak ya? Bagaimana cara kerjasamanya antara pemerintah dan perhutani bisa terjalin baik, bisa mendirikan sebuah masjid? Karena saya lihat di Purwakarta ini juga banyak tanah-tanah perhutani yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta. Bagaimana tentang kerjasamanya? Biar kami bisa sampaikan ke pemerintah di Karawang Pak. Terima kasih. Waktu zaman Bupati Liah Bali itu kita udah kerjasama dengan perhutani itu akan dibuat Islamic Center. Ternyata pada hari itu tidak terjadi, dan hebatnya Kang Deddy Mulyadi itu Kang Deddy Mulyadi bisa meyakinkan Pak perhutani sehingga dia bernegosiasi dengan perhutani, dan kita dikasih lahan seperti itu di semacam negosiasi seperti apa kurang tahu. Bahkan bukan hanya masjid aja Kang ya? Iya. Itu ada buat pasar juga, pasar ya? Iya. Itu pasar induk ya, pasar induk. Iya. Lantas yang di depan Cilodong juga sama, Iya. yang dipakai dari Persema itu kan tanah hutan juga. Iya, Tapi iya. bisa di. Tadi saya melihat film dokumenter Pak ya terkait Purwakarta. Ini luar biasa terkait pariwisatanya, pengembangan pariwisatanya. Ini ada berapa banyak yang dikelola oleh pemerintah daerah dari pariwisata. Kemudian ini kan ada museum diorama dan museum Nusantara. Itu tiketingnya seperti apa Pak? Apakah gratis? Apakah seperti apa? Masuk ke sini ya? Ke museum ini. Kemudian setelah dibangun museum diorama dan museum Nusantara Pak ya, itu sudah menjadi harapan loh, harapan pemerintah daerah, bupati dan semuanya. Jadi banyak, kalau di sini banyaknya anak-anak sekolah Pak yang ke sini. Nah setelah sekarang ini kemarin kita buatkan usulan dari khususnya dari Dispora ya, Pemkot Parbud mengusulkan bahwa museum-museum harus dikena retribusi. Nah ternyata udah bukan usulan Perda, diperdakan, sekarang diperdakan, tapi belum diberlakukan Pak. Kenapa belum diberlakukan? Karena ke masa pandemi, terus belum ada sosialisasi. Nah jadi ke depan kalau udah situasi kondisi udah normal, baru udah tarifnya udah ada. Surat umum sama sekolah udah ada Pak, tarifnya di Perda udah kemarin. Waktu itu harus sekarang tuh harus direalisasikan, tapi ternyata ada pandemi, jadi kita tidak memungut biaya dulu. Nah museum ini yang dikelola di Aceh itu cuma dua Pak, Diorama Purwakarta dan Diorama Nusantara. Kalau museum wayang, galeri wayang sama Induk Rahayu sama museum keramik itu diorama keramik, tapi itu dikelola oleh pariwisata. Tadi saya juga sempat baca Pak terkait dengan Perkusipda ini, menyangkut misalnya ada kegiatan pelatihan rajut, kemudian itu pelatihan bahasa. Nah jadi pertanyaan saya, apa nggak pacor kokot nanti dengan dinas misalnya pariwisata, terus juga kayak tadi kan pelatihan bahasa, nggak itu domainnya dinas lain gitu Pak? Ya sejauh ini seperti apa Pak? Jadi gini Pak, jadi itu kalau di perpustakaan itu pemustaka, yang datang itu ke perpustakaan disebut. Nah pemustaka itu membaca buku. Nah setelah membaca buku, sementara di sini ada buku rajutan misalnya. Nah setelah itu kita berkumpul sama komunitas Pak, komunitas rajut. Nah kita sebagai inisiatif pada teman-teman jadi di perpustakaan, kita kumpulin komunitas-komunitas seperti ini, ayo kita bikin pelatihan. Nah gitu Pak, jadi kita bikin pelatihan. Kita pelatihan dulu ada kelas kecantikan, ada kelas menulis, ada kelas rajut. Nah kemarin juara nasional itu kelas rajut Pak. Kita komunitas perajut, kita yang datang ke perpustakaan itu dilatih Pak. Dilatih seminggu 2 kali sampai menghasilkan menemukan ekonomi dia. Jadi yang dilatih itu udah bisa usaha sendiri dia dari hasil perpustakaan itu. Jadi
Kalau dari dinas lain kan kita mengadakan pelatihan seperti itu di Disnaker misalnya di Perindak. Kalau kita enggak, yang datang pemustakaan aja, yang datang perpustakaan baca buku, setelah itu kita ngobrol sama komunitas, mari kita latih. Nah, di sini kita bisa lihat juga kan sebelah sana ada tentang negara yang berdaulat. Itu adalah sebuah gagasan dari Bapak Deddy Mulyadi sendiri. Dan sebelah sini ada ucapan selamat datang dari 34 provinsi beserta negaranya masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Baik. Terima kasih untuk Alhamdulillah kita sudah melakukan kunjungan ke diorama Nusantara dan bahkan dari diorama Purwakarta yang sangat luar biasa dan sangat inspiratif. Mudah-mudahan kita di Kabupaten Karawang bisa mencoba mengaplikasikan ini, meniru adaptasi, tiru modifikasi. Insya Allah Karawang bisa!